Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya David Kacedi, mahasiswa manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan berkaitan dengan makalah yang sebelumnya dibuat terkait penarikan obat anti nyamuk HIT. Obat anti nyamuk digunakan secara luas untuk mengendalikan populasi nyamuk yang menjadi vektor penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan Zika. Dalam kasus ini, PTME memproduksi salah satu produk anti nyamuk yang dikenal dengan merek HIT. Namun dalam beberapa kasus produk ini mengandung dua bahan aktif yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia, yaitu propoxur dan diklorvos. Kedua bahan ini termasuk dalam kategori pestisida yang digunakan dalam produk pengendalian hama, tetapi penggunaan dalam produk yang berinteraksi langsung dengan manusia seperti obat anti nyamuk dapat menimbulkan risiko kesehatan. Kandungan propoxur dan diklorvos dalam produk tersebut berisiko menimbulkan gangguan kesehatan seperti keracunan akut, kerusakan saraf, dan gangguan pernafasan yang bisa mempengaruhi pengguna secara langsung, baik melalui inhalasi maupun kontak dengan kulit. Dari kasus ini teridentifikasi beberapa masalah, di mana yang pertama penggunaan zat kimia berbahaya dalam produk konsumen. Produk anti nyamuk HIT mengandung bahan aktif propoxur dan diklorvos yang seharusnya digunakan dalam dosis yang sangat terkontrol dan untuk aplikasi tertentu seperti pestisida pertanian. Penggunaan zat kimia ini dalam produk rumah tangga yang berinteraksi langsung dengan manusia meningkatkan potensi resiko kesehatan. Kemudian, identifikasi masalah yang kedua adalah kurangnya regulasi yang tepat dalam pengawasan produk konsumen. Penarikan produk menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara bahan yang digunakan dalam produk dan standar kesehatan yang berlaku. Hal ini mengarah pada pertanyaan seperti seberapa ketat pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti BPOM, terhadap produk yang beredar di pasar. Dan identifikasi masalah yang ketiga adalah dampak kesehatan jangka panjang terhadap pengguna. Pengguna produk dengan kandungan propoxur dan diklorvos yang tidak sesuai dengan dosis aman dapat menyebabkan masalah kesehatan serius dalam jangka panjang, seperti gangguan syaraf atau kerusakan sistem pernafasan. Selain itu, konsumen yang tidak mengetahui bahan aktif ini mungkin terpapar tanpa perlindungan yang cukup. Terdapat beberapa hal untuk mengatasi masalah atas kasus ini, di mana yang pertama adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi. Pentingnya BPOM untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar keamanan yang ketat, terutama dalam hal bahan kimia yang digunakan dalam produk konsumen. Penegakan hukum dapat meliputi sanksi administratif dan pidana, penerapan denda dan hukuman, peninjauan kembali regulasi dan sertifikasi. Kemudian bisa jadi solusi yang kedua adalah meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas perusahaan. Aspek pengawasan dalam menegakkan hukum bisnis bisa diperkuat dengan menambah ketatnya pemeriksaan terhadap setiap produk yang dipasarkan. Antara lain meliputi audit dan inspeksi rutin, akuntabilitas dan transparansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap standar internasional. Kemudian yang ketiga adalah tindakan korporasi yang bertanggung jawab. Sebagai bagian dari penegakan hukum bisnis, penting bagi perusahaan untuk melakukan langkah-langkah berikut. Penarikan produk secara sukarela, penyelesaian kompensasi bagi konsumen yang terdampak, kemudian audit internal dan perbaikan sistem. Dan yang terakhir adalah penguatan kerjasama antara pemerintah dan lembaga pengawas. Kerjasama antara pemerintah, BPOM, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya juga sangat penting. Pemerintah dapat memperkuat regulasi yang ada, serta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap sektor industri yang berkaitan dengan produk konsumen berisiko. Lembaga-lembaga ini harus diberi wewenang dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas pengawasan yang lebih efektif. Kesimpulan dari kasus ini, dalam menghadapi kasus seperti ini, penegakan hukum bisnis harus melibatkan tindakan tegas terhadap perusahaan yang melanggar,
pengawasan ketat terhadap produk yang beredar di pasar, serta pendidikan masyarakat tentang potensi risiko kesehatan dari bahan kimia berbahaya. Penegakan hukum yang efektif akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan bertanggung jawab sekaligus melindungi konsumen dari potensi bahaya yang mungkin timbul. Kemudian, rekomendasi ada ada dua rekomendasi atau bahan masukan di mana yang pertama berkaitan dengan kemanfaatan umum dan kedua berkaitan dengan kemanfaatan khusus. Terdapat tiga poin di kemanfaatan umum. Yang pertama adalah peningkatan keamanan konsumen. Penarikan produk yang mengandung bahan berbahaya memberikan perlindungan lebih baik bagi konsumen dari risiko kesehatan jangka panjang. Kedepannya, tindakan ini mendorong perusahaan lain untuk lebih berhati-hati dalam memilih bahan kimia yang digunakan dalam produk yang dijual kepada masyarakat. Kemudian, yang kedua adalah penguatan regulasi dan pengawasan. Kasus ini memberikan masukan penting bagi pemerintah dan lembaga pengawasan untuk menilai kembali standar keselamatan bahan kimia dalam produk konsumen. Ini dapat mendorong perbaikan regulasi seperti penerapan uji kelayakan yang lebih ketat atau peningkatan prosedur pengawasan terhadap bahan aktif yang digunakan dalam produk. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran publik tentang bahaya kimia berbahaya, tentang bahan kimia berbahaya. Penarikan produk tersebut akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memeriksa komposisi bahan dalam produk rumah tangga. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memanfaatkan momen ini untuk meluncurkan kampanye edukasi tentang bahan kimia yang berbahaya, cara mengenali produk yang aman, dan pentingnya membaca label produk secara cermat. Kemudian terkait kemanfaatan khusus, terdapat dua poin dalam hal ini. Yang pertama adalah perbaikan prosedur internal perusahaan, di mana PTMM sebagai produsen dapat memperoleh masukan konstruktif mengenai pentingnya kontrol kualitas yang bisa mendorong perusahaan yang lebih ketat dan prosedur internal yang lebih transparan. Kemudian penarikan produk ini bisa mendorong perusahaan untuk memperbaiki standar produksi dan memastikan bahwa bahan-bahan kimia yang digunakan telah memenuhi ketentuan keselamatan yang berlaku. Dan yang terakhir, di kemanfaatan khusus ini adalah evaluasi dan peningkatan sistem pengawasan BPOM. Dari sisi regulator, kasus ini memberi kesempatan bagi BPOM untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan memperketat regulasi terkait produk berbahan kimia yang berisiko tinggi. BPOM dapat menyusun pedoman yang lebih jelas bagi produsen untuk memastikan bahwa produk mereka aman sebelum diedarkan ke pasar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.